Bab 3257. Membuka pengajaran. Seharusnya tidak susah jika dia mengajarkan sebagian ilmu kultivasi pada orang-orang itu, lalu mendapatkan poin kontribusi Istana Bintang. Syaratnya hanya ada satu, tetapi Senior Qin pasti memenuhinya, kata Deviena sambil tersenyum. Hanya saja akan lebih baik jika ada sebuah arah pengajaran yang jelas. Apakah senior sudah memikirkan akan mengajarkan ilmu apa? Ilmu apa yang lebih menarik keinginan mereka? Tanya Eric Qin kembali. Soal mengajar, sebelumnya juga pernah dia lakukan. Dimulai dari mengajari Putri Purnama dalam dunia tersembunyi, lalu tiba di daratan dunia dewa, dia melatih para pasukan es. Jumlah murid yang pernah diajari pun terbilang cukup banyak. Dan ilmu yang dia pahami pun sangat banyak, seperti api mutlak, pemurnian obat, pemurnian alat, dan formasi. Deviena mulai berpikir keras. Sesuai dengan kemampuan senior, pasti tidak akan menjadi masalah, hanya saja belum memiliki nama baik yang cukup besar. Aku rasa lebih baik memilih bidang-bidang yang sedang banyak dibicarakan saja. Contohnya, aku adalah seorang kultivator pemurnian obat. Aku rasa bidang pemurnian obat sangat menarik, kata Deviena. Kalau begitu mengajar tentang pemurnian obat saja, kata Eric Qin dengan lantang. Senior, semudah itukah menentukan pilihan? Deviena tidak tahu harus menangis atau tertawa. Tidak menyangka Eric Qin tidak ragu sama sekali. Dia dan Eric Qin pun tiba di lapangan. Kali ini jaraknya semakin dekat. Eric Qin pun melihat lebih seksama. Lapangan itu berukuran sangat besar. Podiumnya pun berjumlah puluhan dengan ukuran berbeda-beda. Dan podium yang berada di bagian tengah termasuk yang terluas dan terbesar. Ruang yang tersedia di depan setiap podium juga berbeda-beda besarnya. Jika ingin membuka pengajaran, langkah pertama adalah memilih tempat yang paling bagus. Ada sebagian podium pengajaran yang jumlah muridnya bisa dihitung dengan jari. Ada juga beberapa podium, terutama yang bernama Mike Zai, jelas-jelas sudah memilih podium berukuran besar, namun ruang di depannya tetap saja penuh. Senior, jika ingin melakukan pengajaran, kita harus membayar untuk menyewa podium. Di antara semua podium, terkecuali yang di bagian paling tengah, semua akan dihitung sesuai lama waktu pengajaran dan besar kecilnya podium yang dipilih. Sambil berjalan, Deviena memberikan penjelasan lebih lanjut pada Eric Qin. Semua itu dilakukan juga demi menghindari orang-orang yang tidak memiliki wawasan dan kemampuan namun mengambil tempat terbaik, hanya akan menyia-nyiakan pengadaan podium itu. Eric Qin menggelengkan kepala. Dalam Istana Bintang itu, jika tidak memiliki poin kontribusi, segala sesuatu sungguh akan terasa sulit. Yang ini saja. Tiba di bagian tengah, Eric Qin menunjuk sebuah podium kosong di depan. Ukuran podium dalam lapangan itu semakin pinggir semakin besar, semakin tengah semakin besar. Podium yang dipilih kali ini sama seperti yang digunakan Mike Zai, keduanya bisa dikatakan sebagai podium terbesar di sana. Biaya untuk menyewanya tentu saja ditalang dulu oleh Deviena, namun Deviena adalah seorang murid dari perguruan terkenal. Dia seringkali bepergian untuk menyelesaikan tugas berbahaya, poin kontribusi yang dimiliki pun tidak sedikit. Wahai teman seiman, jika baru pertama kali membuka pengajaran, kamu bisa menggunakan formasi dan menulis beberapa huruf di atas podium demi memusatkan perhatian, menunjukkan arah ajaranmu. Dengan begitu akan lebih mudah menarik perhatian para teman seiman lainnya. Melihat ada kesempatan bisnis, seorang kultivator pun tersenyum sambil menjelaskan. Memang begitu logikanya. Pandangan mata Eric Qin beralih ke formasi. Berpikir sejenak, kedua jari berubah menjadi pulpen, lalu mulai menuliskan beberapa huruf. Setelah itu,
Beberapa cahaya pun menyala di atas podium, membentuk huruf-huruf yang besar dan jelas. Menyelesaikan semua pertanyaan pemurnian obat. Dan melihat beberapa kata itu, kultivator yang bertugas di sana pun sangat terkejut, ekspresi wajahnya berubah menjadi aneh. Gaya Erikin berlebihan sekali. Lagi-lagi kedatangan seseorang yang tidak tahu diri. Menyelesaikan semua pertanyaan pemurnian obat, siapa yang berani bicara seperti itu? Tetapi setelah itu, yang hampir membuat orang itu terjatuh adalah Erikin berpikir sejenak, lalu menambah satu kalimat di belakangnya. Bayaran sesuai tingkat kesulitan pertanyaan, harga terendah 100 buah poin kontribusi. 100 buah poin, dan masih terendah. Ekspresi wajah kultivator itu seketika berubah drastis. 100 buah poin kontribusi, jika dibawa ke dunia luar, sama saja dengan 10.000 koin Jeoshu. Seorang tuan besar pola bintang maksimal hanya mendapatkan puluhan ribu koin Jeoshu dalam 1 tahun. Tetapi kamu, hanya sebuah pertanyaan saja, entah pasti benar atau tidak, ada berapa banyak orang yang bersedia mengeluarkan biaya sebesar itu demi mendengar jawaban orang asing? Apakah dia sungguh gila kesuksesan? Merasa Erikin tidak bisa diandalkan, kultivator itu pun tidak mengatakan apapun, hanya menggelengkan kepala, memberikan beberapa ucapan selamat padanya, lalu berbalik badan pergi. Erikin merasa cukup puas dengan beberapa kata itu. Jika memang ingin membuka pengajaran, dia pun harus menunjukkan kemampuannya yang maksimal. Bagaimanapun juga dia ingin mendapatkan banyak poin kontribusi dalam waktu singkat, menciptakan nama baik adalah hal terpenting baginya. Jika dari setiap murid hanya bisa mendapatkan beberapa buah poin kontribusi, dia lebih memilih memurnikan alat saja. Apalagi, itu semua tidak dia lebih-lebihkan. Dia adalah seorang master obat tingkat 9, menyelesaikan pertanyaan seputar memurnikan obat dari para murid tentu menjadi hal yang mudah baginya. Setelah kultivator itu pergi, Erikin mulai duduk bersila di atas podium, kerohanian dalam dirinya berputar, dia pun mulai mengingat dan mempelajari ulang semua buku klasik yang dia temukan di dalam ruang penyembunyian kitab. Cara kerjanya ini benar-benar seperti hanya memancing orang yang bersedia dipancing. Tidak ada cara lain, dia tidak memiliki sedikitpun nama baik dalam Istana Bintang, tentu tidak akan ada yang tertarik jika dia mengajar dengan cara biasa. Hanya cara ini yang bisa menarik para kultivator datang. Dan dengan bertambahnya sebuah tempat pengajaran baru di sana, beberapa kultivator di lapangan pun mengalihkan perhatian. Namun setelah melihat nama yang Erikin gunakan, kebanyakan kultivator tercengang, lalu terkejut, dan akhirnya menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Perkataan Erikin benar-benar berlebihan. Benar-benar menyombongkan diri. Awalnya melihat kalimat pertama, ada sebagian orang tertarik untuk mencobanya. Namun setelah melihat kalimat kedua, niat kecil dalam hati orang-orang pun sirna seketika. 100 buah poin kontribusi, untuk sebuah jawaban, siapa yang bisa memastikan kamu menjawab dengan benar atau tidak? Teman seiman Li, bukankah kamu mengalami masalah dalam dunia memurnikan obat? Cepat tanya ke sana. Kata seorang meledek temannya. Kamu anggap aku orang bodoh ya? Orang itu kelihatan lebih muda dariku. Apakah menurutmu aku akan menghabiskan banyak biaya demi terjebak olehnya? Sekalipun dijebak, kamu bisa saja mencari sebuah pertanggungjawaban ke Istana Bintang. Untuk apa merasa takut? Apakah waktuku sungguh pantas disia-siakan seperti itu? Seingatku kemarin kamu sampai memecahkan tungku, kenapa tidak kamu saja yang bertanya ke sana? Haha, karena aku juga tidak bodoh. Dikarenakan tempat yang Erikin pilih sangat strategis,
dan nama pengajaran yang ditentukan sangat istimewa. Banyak sekali pandangan mata tertuju padanya, namun di depan podium Eric Kin tak kunjung terlihat satu orang pun. Lagi-lagi muncul seorang penipu ingin melakukan kejahatan di sini. Di tempat yang tidak jauh, saat jam istirahat, Mike Zai yang juga membaca kata-kata yang berukuran besar itu berkata dengan suara kecil. Meski bidang pengajaran berbeda, namun biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pengajaran di lapangan tidak berbeda jauh. Contohnya Mike Zai yang memiliki nama baik, setiap pengajarannya hanya bernilai 50 buah poin kontribusi per orang, dan durasi selama 3 jam, sudah termasuk harga tertinggi di sana. Sedangkan Eric Kin malah membuka harga 100 buah poin kontribusi untuk satu pertanyaan. Hal ini membuat Mike Zai tidak tahan menyindirnya. Orang seperti itu mungkin saja tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Tetapi, waktu kian berlalu, Eric Kin pun mendengar suara langkah kaki. Saat membuka mata, yang masuk ke dalam ruang pengajarannya adalah seorang tetua berkumis yang terlihat tidak begitu berada. Teman seiman, ada pertanyaan apa yang ingin ditanyakan? Melihat sumber bisnis telah tiba, Eric Kin pun bertanya. Hehe, bukan ingin bertanya, sebenarnya aku datang untuk membicarakan bisnis dengan teman seiman. Mata tetua itu berbinar, dengan tangan yang terus-menerus mengelus kumis sendiri. Oh ya, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku sudah mengamati cukup lama, meski teman seiman sudah mulai buka pengajaran sejak setengah jam yang lalu, tetapi tidak satupun kultivator menghampiri. Jika begitu terus, tidak hanya waktu yang terbuang sia-sia, mungkin saja biaya sewa ini tidak akan mampu kamu bayar. Kata tetua itu secara perlahan lewat transmisi suara. Bersambung.